Dokter bocil ini akan ngebor kepala pasiennya yang merupakan seorang artis terkenal. Teman artis yang sedang menunggu di luar semakin tegang saat mendengar suara mesin bor yang sangat kencang. Sebenarnya Yuki si dokter cilik ingin menonton konser artis yang ia operasi. Beberapa hari yang lalu Yuki baru saja menjalani hari yang sangat berat. Sampai-sampai ia seringkali mengalami mimpi buruk. Bahkan sampai sekarang kehidupannya tidak aman. Selalu ada orang yang mengintainya. Demi menghibur Yuki, teman-temannya memiliki rencana untuk mengajak Yuki menonton konser salah satu grup terkenal di Jepang. Tentu saja Yuki sangat bergembira sekali. Mereka pun langsung bergegas menuju ke tempat konser. Namun Onda yang merupakan kakak Yuki tidak ikut ke konser ini. Onda masih sibuk menjalani misinya mencari dalang pembunuhan orang tua Yuki. Kali ini Onda mendatangi tempat di mana komplotan pembunuh itu membuat tato yang menjadi tanda keanggotaan mereka. Tato artis ini mengatakan kalau benar 2 tahun lalu ada gerombolan gangster datang ke tempatnya untuk membuat tato. Para gangster menyebut nama mereka adalah Megumi. Endo pun meminta daftar nama pelanggan pada saat itu. Namun ternyata buku daftar nama pelanggan sudah dibawa paksa oleh para gangster. Saat Endo keluar dari tempat tato, ia memergoki orang yang terus mengintai dirinya dan Yuki. Endo pun langsung mengejarnya. Sementara itu Yuki masih menyaksikan penampilan pembuka konser musik yang akan ia tonton. Inilah dia artis terkenal yang ditunggu-tunggu oleh Yuki. Tapi saat latihan, salah satu personilnya mengalami masalah dengan kepalanya. Anggota band lainnya sudah meminta Andi untuk beristirahat sejenak. Namun Andi tetap memaksakan dirinya. Sambil sempoyongan, Andi masuk ke toilet untuk meminum obatnya. Namun obat itu malah terjatuh dan Andi tidak sadarkan diri di dalam toilet itu dan tidak ada yang menyadarinya. Dokter cilik sedang memeriksa seorang artis yang tak sadarkan diri di sebuah toilet. Awalnya dokter cilik bersama para tim medis lainnya sedang asik menonton acara pembukaan konser artis terkenal. Namun panitia tiba-tiba menghentikan acara itu. Ternyata panitia memberitahukan kalau salah satu artis yang akan tampil menghilang. Perawat ini yang merupakan fans sejati tahu kalau artis yang hilang memiliki penyakit migrain parah. Mendengar itu, tim medis lainnya pun teringat sesuatu kalau ia pernah melihat sebuah obat migrain tingkat tinggi tergeletak di depan pintu toilet. Mereka pun langsung berlari menuju ke tempat obat itu berada. Dan benar, obat itu masih ada di sana. Dokter cilik mengatakan kalau obatnya sangat keras sekali. Obat tersebut memang benar milik artis yang akan tampil di konser. Andi tak sengaja menjatuhkan obat itu sebab ia tak sadarkan diri saat di toilet. Para dokter pun langsung masuk ke dalam toilet itu untuk memeriksa dan benar ada satu pintu terkunci. Sebagai fans sejati, dokter kacamata ini mengerahkan segala cara untuk membuka pintu toilet. Dan saat sudah terbuka, mereka langsung memeriksa Andi. Dokter cilik mengatakan kalau Andi memiliki penyakit yang sangat serius. Panitia dan teman-teman artis lainnya pun datang melihat kondisi Andi. Panitia memarahi Yuki saat ia berkata jangan mengguncang kepala Andi. Mereka tidak tahu kalau Yuki dan teman-temannya ini adalah tim operasi bedah yang sangat handal. Para tim medis mengingatkan Yuki jangan terlalu mencolok sebab identitasnya sebagai dokter tidak boleh ketahuan. Namun Yuki malah berkata ia akan melakukan operasi darurat kepada Andi. Jika tidak, Andi akan meninggal. Perawat pun langsung meminta izin kepada manajer Andi untuk melakukan operasi. Awalnya manajer ini tidak mengizinkan, namun teman-teman Andi malah memohon bantuan pada tim Yuki. Andi pun langsung dibawa ke tempat operasi darurat dan Yuki harus bersembunyi terlebih dahulu. Yuki dan timnya pun langsung menyiapkan peralatan mereka masing-masing dan setelah semua siap, Yuki pun akan segera memulai operasi yang cukup berat ini. Berhasilkah Yuki melakukan ini semua? Dokter bocil sedang melakukan operasi darurat. Ia memasukkan sedotan ke dalam kepala pasiennya dan menggunakan sedotan itu untuk menguras cairan yang menyumbat otak pasiennya. Aksi Yuki benar-benar membuat tim medisnya kagum. Pasiennya pun mulai sadar, namun tiba-tiba pasien bernama Andi itu kejang-kejang. Yuki pun tampak berusaha tenang di tengah kondisi seperti ini. Setelah berpikir beberapa saat, Yuki menemukan masalahnya. Cairan yang dikeluarkan terlalu banyak sehingga membuat tumor di kepala Andi bereaksi kepada otak. Sehingga Yuki harus memasukkan kembali cairan itu ke dalam kepala Andi. Perawat langsung menyiapkan suntikan lalu Yuki memasukkan lagi cairan tersebut. Keputusan dan aksi Yuki ternyata membuahkan hasil yang baik. Andi mulai tenang dan berhenti kejang-kejang. Sungguh dokter cilik yang sangat cerdas. Perawat pun langsung keluar dan memberikan kabar kepada rekan dan manajer Andi kalau operasi berjalan lancar dan berhasil. Andi pun juga sudah sadar. Andi dan teman-temannya tidak ada yang tahu kalau Yuki lah yang sudah melakukan operasi tersebut. Tampak setelah melakukan operasi, Yuki masih sempat-sempatnya memberikan motivasi kepada mereka layaknya orang dewasa. Saat salah satu artis menanyakan siapa Yuki pada para perawat ini, jawaban mereka malah berbeda-beda semua. Aduh. Karena Yuki sudah berhasil menyelamatkan
artis ini, manajer pun langsung memberikan imbalannya, yaitu 1 kotak coklat. Seperti biasa, Yuki sangat senang sekali saat mendapat bayaran berupa coklat. Oleh sebab itu, ia mendapat julukan Dokter Coklat. Sang kakak yang baru saja mengetahui tindakan Yuki tampak sangat panik sekali, lalu memarahi Yuki, sebab tindakan mereka sangat berbahaya. Jika Yuki ketahuan melakukan praktek ilegal seperti itu, ia akan tertangkap, sebab Yuki tak punya lisensi dokter. Mereka seharusnya menjalankan operasi dengan sangat rahasia. Sang kakak ini tidak bisa terus-menerus bersama Yuki, sebab ia harus mencari orang yang menjadi dalang atas pembunuhan orang tua Yuki. Dan kini ia mendatangi rumah salah seorang yang ia curigai. Apa yang selanjutnya akan terjadi? Lanjut episode berikutnya.